1 Pak Edi yang belum tampil. Ya, halo. Insya Allah saya, Bu. Pak siapa, Hari Pak? Laksono, Bu. Oh, Pak Hari Laksono. Siapa ini? Hari. Pak Hari. Iya. Oh ya, Pak Hari. Observernya kelompok 2. Terus Pak Hari. Kemudian ininya siapa, Pak? Apa? Observernya dari kelompok 2? Bu Neri ya. Observernya Halo, kelompok Bu 2. Neri. Bu Neri. Bu Neri. Bu Neri ya. Bu Neri, Bu Neri. Bu Neri ya, lo. Iya, Pak. Kemudian yang kelompok Observer, Pak, 2. Iya, Pak. Bu Neri sebagai observer ya? Oke, Bu. Oke. Bu Neri siap ya? Oh ya, oke. Kemudian kelompok 2. Bu Ratna. Oke, makasih Bu Neri. Bu Ratna. Kelompok 2 yang tampil? Bu Ratna. Bu Ratna, Bu. Oh, Bu Ratna. Bu Ratna. Kelompok 3 yang bersedia sebagai Observer. ini apa? Observer? Bu Pundan? Bu Budan? Observer Bu Budan. Atau Bu Eka? Bu Budan siap? Siap, Bu. Ya. Oh, oke, Bu Budan ya. Terus yang Ya. tampil kelompok 3. Kemudian dari kelompok 3 yang belum tampil dari kelompok 3, Pak Cahyadi? Eka? Ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Oh, Pak Cahyadi. Oh Ya, ya, dari Insya Allah. kelompok 3 Pak Cahyadi. Kemudian Observer kelompok 1. untuk dari kelompok 1 observernya Pak Hari apa bagaimana? Dari kelompok 1 observer. Pak Hari tadi tampil lah, Bu. Tampil ya, enggak apa-apa, Pak. Barusan tampil. Ya, boleh, Bu. Enggak apa-apa. Oh, Atau Pak mungkin Cahyadi. yang lain. Pak Cahyadi ya, Bu? Pak Cahyadi tampil, Pak. Pak Cahyadi tampil ya? Ya, Ayo, Pak. observernya Yang kelompok Jadi 3. Pak Hari berarti. dari kelompok 3, ya. Observernya dari kelompok 1, disilakan siapa? Kelompok 1. Halo Pak Pak Edi. Hari mungkin. Pak Edi bisa bantu Pak Edi. Pak Edi Sis. Tolong bantu Pak Sis, Pak Edi Sis. Atau Bu Yuni. Ya sebentar Pak Him, saya lihatnya dulu. Ye Bu Yuni. Saya dulu pesertanya. Iya, Pak. Pak Edi ya, ini servernya untuk Oh, jangan Pak Edi. observer ke. Pak Edi guru kamu, Bu. Pak Edi guru kamu. Oh, maaf Pak Edi, maaf Pak Edi. Iya. Ya mungkin bisa Oh, maaf, Bu. Pak Edi. Ye Bu. Yang dari kelompok Bu Eva, 1, ya, Bu monggo Eva. Pak Edi bisa membantu siapa? Bu Eva Apriani jadi observernya. Gimana Bu Eva? Halo Bu Eva. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Iya, ya? siap. Oke. Siap. Ye, Bu Eva ya? Pak Imam. Ya. Ya. Iya, Pak. Oke. Iya. Baiklah. Baiklah Bapak Ibu, biar ini kita bisa tepat waktu, ini sudah hampir 30 menit, maka kita mulai saja presentasi dari Pak Hari ya, dengan observer Bu Neri. Ini kita mulai dari pukul 7.22, berarti nanti kita 20 sampai jam 30 menit ya Pak, 30 menit berarti jam 7.52. Ya. Baiklah, Bapak Ibu silahkan Pak Hari untuk memulai Ya, Bu. presentasi. Apakah seperti kemarin, Bu, kita memperlihatkan RPP dulu atau langsung saja, Bu, ya? Langsung. RPP-nya nggak bisa Pak. Langsung saja, Pak, ya? Langsung aja Pak. Nanti nggak cukup waktunya. Oh, ya. Ya, saya langsung saja Pak. Perlu baru Pak mungkin ada yang komen memerlukan RPP, baru Bapak tampilkan RPP-nya. Pak, monggo disilahkan. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana keadaannya hari ini? Apakah baik aja, sehat? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, semangat pagi ya. Semangat Semangat. Pagi, Pak. Semangat, Ya. semangat, semangat. Nah, Semangat pagi. oke. Sebelum kita melakukan kegiatan KBM hari ini, marilah kita panjatkan doa dulu sebelum memulainya. Silakan untuk KM-nya mempersiapkan. Pak Cahyadi. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai, selesai. Ya, terima kasih. Oke, pada pertemuan pagi ini, Bapak akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia dengan submateri zat pada makanan. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan macam-macam zat yang terkandung di dalam makanan ya, Nak ya. Nah, bolehkah Bapak bertanya kepada kalian? Halo? Boleh, Boleh, Pak. Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Boleh ya. Pak Hari mohon videonya dihidupkan, Pak. Ya. Ya, Halo? terima kasih, Pak. Ya. Bolehkah Bapak bertanya kepada kalian? Boleh, Pak. Boleh, Boleh, Pak. Oke. Kita kan berbicara tentang sistem pencernaan, terus materinya tentang zat pada makanan. Berarti bagaimana ya efeknya kalau kita tidak makan pada tubuh kita? Lemes, Pak. Lemes, Pak. Kurang tenaga, Pak. kurang tenaga. Tidak ada tenaga, Pak. Tidak tenaga ya. Dingin, Pak. Kira-kira apa ya yang menyebabkan? Ya. Kira-kira apa ya yang menyebabkan itu semua? Nggak ada lagi yang mau diolah usus, Pak. Nggak ada yang diolah oleh usus ya. Oh iya, jadi mengapa ketika kita tidak makan, kita akan merasa lemas karena makanan itu akan dikelola oleh tubuh kita untuk menjadikan sumber energi untuk kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut Nak ya ke tahapan berikutnya mengenai ya sebelumnya Bapak sudah mengirimkan LKPD kepada grup WhatsApp ya, bisa dicek grup WhatsApp-nya. Nah, di LKPD tersebut kalian diharapkan dapat menjawab atau dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari kegiatan KBM kita hari ini, yaitu dengan cara kalian kalian menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan setelah menyimak video yang akan Bapak sampaikan. Halo? Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, Iya, dan Pak. setelah selesai tayangan video ini, nanti kalian diharapkan mempresentasikan satu persatu atau perwakilan yang sudah selesai gitu ya. Jadi nanti kalian mempresentasikan satu persatu kayak gitu. Jadi kita mulai ya untuk videonya akan Bapak tampilkan. Ya, apa sudah nampak videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya, nanti mekanismenya video ini akan Bapak putar. Nah, setelah Bapak putar, kalian silahkan menyimak dengan teliti, menyimak dengan baik apa saja yang terdapat di video ini, dan kalian nanti tulis di buku catatan kalian, sesuai dengan yang dibutuhkan, ya sesuai yang dibutuhkan oleh LK tersebut, ya. Dimulai ya videonya.
suara.
Waktunya 10 menit lagi, Pak. Ya. Ya, selesai. Silakan untuk perwakilan dari setiap siswa untuk menyampaikan hasil kerja lembar kerja tersebut, lembar kerjanya. Bu, perlu ditampilkan LK-nya nggak, Bu? Halo? 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 Ya, Pak. Ya, Pak. perlu tampilkan LK-nya dulu nggak? Iya, Pak. Silahkan, Pak. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Nah, silahkan. Jadi berdasarkan hasil pengamatan video dan studi literatur, tuliskan nama-nama zat makanan yang dibutuhkan manusia beserta fungsi masing-masing pada tabel berikut ini. Nah, tadi setelah kita bersama-sama menyimak video pembelajarannya, berarti ada berapa macam ya zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Ada 6 ya, Pak. Ada 6. Ya, terus apa aja ya? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ya, ada 6 ya, berarti karbohidrat, lemak, vitamin, protein, mineral, dan air. Nah, apa yang akan terjadi apabila tubuh kekurangan salah satu dari zat tersebut? Halo? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sakit, Yang Pak. lain? Kalau kita kekurangan vitamin C, kira-kira apa ya akibatnya? Sariawan, Pak. Pak. Sariawan. Bibir Terus? pecah-pecah, Pak. Bibir pecah-pecah. Terus bagaimana caranya supaya kita tidak kekurangan salah satu zat makanan tersebut? Harus seimbang, Pak, dalam makannya, Pak. Antara karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan air itu harus ada keseimbangan, Pak. Jadi kita tidak hanya mengkonsumsi karbohidrat aja, Pak. Ya, betul sekali. Dan apakah kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mewah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita? Kayaknya tidak perlu, Pak. Yang mewah itu mahal, Pak. Padahal kandungan makanannya nggak cukup, Pak. Iya, jadi tidak perlu harus mewah ya, Nak, ya, untuk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh kita. Ya layaknya kita karbohidrat, kita cukup mengkonsumsi nasi, gitu ya. Ya, Pak. Untuk vitamin kita bisa mengkonsumsi dari buah-buahan. Buah-buahannya juga nggak perlu yang harus mewah. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. koneksinya jelek. Lanjut, Iya, Pak. Pak. Di Tanjung ada gempa, Pak. Bagaimana? Ya, Di Tanjung ada gempa, Pak. Lanjut, Pak. Di muka-muka, Pak. Ya mungkin sudah Pak untuk peer teaching-nya.
Halo? Ya Pak, masih di sini Pak. Oh ya, oke. Ya, lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Ya, oke. Nah, jadi kesimpulannya tubuh kita itu membutuhkan nutrisi yang seimbang, seperti karbohidrat yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Dan bagaimana memenuhinya? Kita cukup konsumsi makanan yang memenuhi lah nutrisi-nutrisi tersebut. Tidak perlu mewah, tidak perlu mahal, gitu ya. Yang penting tercukupi untuk nutrisinya. Nah, berikutnya kita kuis ya, Nak ya. Halo? Iya, Pak. Ya, kita kuis ringan ya untuk refleksinya. Nah, yang bisa silahkan menjawab. Oke, sudah siap? Ya Pak. Ya, Pak. Ya. Kuis yang pertama, sebutkan macam-macam vitamin yang larut dalam lemak. Saya Pak. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Menurut saya dari tayangan Bapak, vitamin yang larut dalam lemak itu ialah vitamin A, D, Pak. A, D, E, dan K. Iya, selamat ya. Benar sekali 100 untuk kamu. Jadi vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin ADEK ya singkatannya. Jadi kalau pusing-pusing cukup bilang ADEK saja. Ya, jadi cukup A, D, E, dan K. Itu adalah vitamin yang larut dalam lemak. Nah, untuk quiz yang berikutnya, zat pada makanan yang menjadi sumber energi. Apa kira-kira? Saya, Pak. Pak. Ada karbohidrat, ada lemak, Pak. Iya, 100 ya. Jadi ada dua zat yang menjadikan sumber energi untuk tubuh kita, yaitu karbohidrat dan lemak. Oke, Nak ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sampai di sini. Untuk esok harinya kita akan belajar masih sama tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Submaterinya adalah organ-organ pada sistem pencernaan. Ya, terima kasih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari sudah menampilkan berteachingnya. Silakan Bu Mary untuk sebagai observer untuk mengomentari terlebih dahulu. Monggo Bu Mary. Ya Bu, terima kasih Bu. Baiklah Pak Hari, maaf ya saya komen Pak. Untuk komen yang pertama, itu Pak, suara Bapak kalau yang saya dengar itu sangat lembut sekali. Atau mungkin sinyal saya kali ya Pak ya. Terus yang kedua, pada saat Bapak menampilkan video, itu kan tadi sebaiknya itu dikasih suara, apa kek, yang penting buat anak lebih menarik ya Pak ya. Terus lebih penasaran nih apa yang kita tampilkan. Yang ketiga, penampilan materinya saya rasa sudah bagus, akan lebih baik lagi. Bapak jangan diam saja seperti tadi, tapi lebih mengkondisikan siswa untuk membaca literasi yang Bapak berikan. Kemudian pada saat Bapak kurang memberi kesempatan untuk siswa yang menanyakan dan siswa yang menjawab, gitu Pak. Maaf ya Pak. Udah Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mary komentarnya sebagai masukan mungkin untuk Pak Hari. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu yang lain atau Bapak Ibu guru Komong silahkan untuk menanggapi tampilan Pak Hari. Nggih, Bu Yuni, saya Bu Yuni mungkin. Ya monggo Pak Edi, dipersilakan. Nggih, Pak Hari yang saya tanyakan apa memang videonya tadi tidak ada suaranya? Pak Hari.
seperti yang ditanyakan Bu Neri. Halo, Pak. Videonya ada suaranya, Pak. Iya, videonya jelas kedengaran suaranya. Oh gitu. Iya. Oh gitu, Bang. Saya nggak dengar loh, Pak. Kirain saya tadi ada juga suaranya di situ. Oh gitu. Makanya tadi saya coba Iya. ya, suaranya siswanya hanya melihat. Berarti tadi hening ya, Pak ya? Iya. Iya, makanya Pak, kami bingung. Ini udah selesai apa belum? Iya Pak, Oh nggak dengar gitu. suaranya, Iya. Pak. Oh ya. Kirain saya ada muncul suara di situ gitu. Soalnya di Oh gitu. tempat Ya. saya muncul suaranya. Gitu. Ya, mungkin kurang keras gitu ya. Oh iya. Kemudian yang seperti yang disampaikan Bu Neri tadi, mestinya Pak Hari bisa ada semacam penjelasan sedikit tentang setelah misalkan karbohidrat sebelum masuk ke protein, ada penjelasan sedikit sehingga gurunya ada aktivitas. Jadi tidak hanya duduk terus kayak operator komputer aja. Maaf Hari ya. Jadi perlu penjelasan sedikit, nanti disampaikan lagi berikutnya penjelasan lagi. Oh, Itu aja Pak Hari. Iya, Ini maaf. Sebenarnya di videonya itu sudah dijelaskan seluruhnya gitu Pak ya, kayak gitu. Tapi ternyata suaranya nggak tampil juga di sana gitu. Terima kasih Pak masukannya. ya sama-sama. Masih ada waktu 4 menit, silakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain atau Bapak Ibu yang ngomong. Assalamualaikum, Bu Bini. Oh iya Pak Im, monggo silakan Pak Im. Pak Hari tadi ya, Pak Hari, nanti Bapak refleksi sendiri disampaikan di forum ini Pak. Kira-kira menurut Bapak punya keunggulan apa dari pembelajaran ini? Apa Pak? Sampaikan aja supaya menjadi contoh bagi teman-teman yang lain. Yang kedua, menurut Bapak, kira-kira Bapak merasa ada suatu hal yang kurang atau enggak disampaikan di sini, bisa menjadi catatan bagi teman-teman yang lain. Itu saran saya. Kemudian saya tadi tidak menyimak tujuan Pak. Kalau saya lihat dari LKPD, pertanyaan pada LKPD dengan evaluasinya menurut saya kurang matching gitu Pak. Apakah tujuannya juga mengarah ke sana? Di sana di bagian akhir dari LKPD tadi yang ditanyakan apa tadi saya enggak apa kemudian apa yang harus dilakukan dan membuat itu. Kemudian yang dievaluasi ya enggak salah sebenarnya, dievaluasi itu dilesankan enggak masalah. Yang penting bisa mencakup seluruh apa yang menjadi tujuan di atas tadi. Kemudian PPT ini menjadi media atau menjadi semacam modul sumber belajar gitu. Bahan ajar ya? Belajar Pak ya. Iya, bahan ajar Pak ya. Iya Pak. Mungkin tidak ada modul atau handout yang lain Pak sebagai sumber belajar anak. Ada Pak, jadi sebenarnya kan posisinya kan saya luring itu Pak ya. Jadi sebenarnya anak-anak dikasih modul untuk pelaksanaannya. Jadi dibikin diskusi kelompok gitu Pak. Jadi anak-anak tuh diberikan tugas untuk berdiskusi kelompok untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan zat apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti itu. Begitu Pak ya. Oke. Terus juga tadi maaf Pak, boleh disambung dulu. Iya. Tadi juga sebenarnya tayangan video itu ada suaranya, di tempat saya ada suaranya gitu Pak ya, tapi ternyata ketika tampil tidak ada suaranya gitu. Saya mohon maaf sebelumnya. Terus untuk di tujuan pembelajarannya, siswa itu mengidentifikasi zat-zat yang terkandung di dalam makanan. Nanti Pak, zat-zat yang terkandung dalam makanan berdasarkan hasil menyimak dari video yang ditampilkan. Terus yang keduanya, siswa menyimpulkan juga macam-macam zat pada makanan yang baik untuk tubuh manusia dari hasil pengamatan dari video tersebut. Begitu Pak.
Terus tadi untuk untuk di akhir apa namanya LKPD-nya di pertanyaan akhir ya Pak ya. Iya. Apa yang akan terjadi apabila tubuh kekurangan salah satu zat tersebut? Yang keduanya, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak kekurangan salah satu zat makanan tersebut? Gitu, Pak. Dan jujur Pak, saya sangat grogi walaupun secara daring. Iya. Kenyataannya nanti rencana Bapak luring atau daring Pak? Kenyataannya, untuk realitanya di lapangan kita luring Pak. Luring. Ya. Ya Pak, kalau nanti luring, karena materi ini bisa dikontekstualkan, tidak hanya melalui gambar, tetapi mungkin ini menyangkut makanan 4 sehat 5 sempurna Pak. Nah, iya, Pak. Kalau ini bisa dikontekstualkan akan lebih bagus. Mungkin anak bawa nasi, ada yang membawa sayur, kemudian ada yang membawa buah, itu akan lebih mengena kepada anak dan diingat sepanjang masa nanti Pak. Oh, ini makanan yang mengandung karbo, yang banyak mengandung lemak dan lain sebagainya begitu Pak. Kalau bisa nanti gambar di dalam LKPD pun walaupun daring, sebenarnya anak-anak sebelumnya sudah dipersiapkan menyiapkan bahan-bahan itu supaya di LKPD-nya nanti juga lebih real gitu Pak. Jadi harapannya pembelajaran kita ini kalau bisa dikontekstualkan, selama tidak abstrak Pak. Kalau misalkan atom gitu, misalkan abstrak memang kita susah, kita bisa menggunakan animasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa dikontekstualkan, direalkan, lebih baik direalkan Pak. Begitu Pak masukan saya, terima kasih. Mohon maaf. Baik, Pak. Berarti bisa dibawa barangnya Pak lah ya Pak ya, ketika untuk PPL nanti. Terima kasih banyak Pak. Betul Pak, masih bisa dibawa, walaupun daring pun sebenarnya mungkin sebelum pembelajaran Bapak instruksikan melalui WA, siapkan makanan yang ada ini katakanlah begitu, kemudian nanti kalau bisa LK-nya mengarah ke makanan yang dibawa oleh anak. Katakanlah dia membawa avokat itu mengandung apa saja kira-kira, misalkan begitu Pak. Yang dia punya, tiap anak nanti bisa berbeda-beda yang disediakan. Itu akan lebih hidup. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Im atas masukannya. Ini waktunya sudah melebihi 4 menit. Apa masih ada tanggapan dari Bapak Ibu? Satu saja lagi kalau memang masih ada. Halo Bu Yuni. Monggo Bu Kristi. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan tadi RPP tidak ditampilkan, tetapi saya membaca RPP yang Bapak upload di LMS. Itu salah satu IPK-nya, karena ini membahas tentang zat makanan, materinya, berarti salah satu IPK-nya yang saya baca mengidentifikasi kandungan zat makanan pada makanan, yang Bapak tulis seperti itu. Ini kalau misalnya itu mau diberikan ke anak, jadi nanti tujuannya anak bisa mengidentifikasi kandungan zat makanan pada berbagai macam makanan. Itu Bapak bisa misalnya melakukan praktikum, kemudian anak yang akan menyimpulkan. Jadi praktikum yang Bapak lakukan di video, kalau itu membuat sendiri ya di video, kemudian diberikan video itu ke anak melalui WhatsApp. Kemudian di LK tadi bisa ditambahkan di bawahnya. Jadi contoh misalnya tempe, kandungan zat makanannya apa, protein, seperti itu. Kemudian indikator apa yang digunakan ketika menguji itu. Itu masukan pertama. Yang kedua, untuk evaluasinya itu tadi tidak tampak ya, di akhir pembelajaran ada evaluasi untuk menguji pemahaman siswa, kemudian refleksinya ketika Bapak memberikan pembelajaran itu, apakah
bagaimana perasaan siswa, apakah menyenangkan, apakah belum paham, atau apa yang kurang, apa yang lebih, itu untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya selain Bapak menggunakan soal evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Christine. Ini tadi mau saya tanyakan juga tentang refleksi. Memang saya belum mengamati juga Bu Christine, refleksinya tadi belum ada. Terus antara tujuan dan ini memang belum match dengan kuis yang diberikan tadi. Ya, begitu Pak Hari, masukan dari Bapak Ibu Guru Pamong dan Bapak Ibu peserta mohon untuk diperhatikan sehingga ketika nanti tampil di ujian menjadi lebih lancar dan sukses. Begitu Pak Hari, kemudian kita lanjutkan yang tampilan yang kedua. Bu Ratna, halo Bu Ratna. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap ya Bu Ratna? Kita mulai dari sekarang. Monggo disilahkan. Ya, saya persiapan dulu ininya, Bu. Oke. Jadi Bu Ratna mulai dari jam 8 ya. Nanti Bu Ratna sampai 8.25 maksimal. Ya, Bu. Komentarnya nanti 5 menit. Kalau bisa sebelum 8.25 bisa diakhiri mungkin 8.20 begitu. Biar banyak masukan sehingga nanti akan menjadi lebih sempurna. Begitu Bu Ratna? Iya, Bu. Apakah sudah tampil? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Di laptop saya udah kelihatan nih, Bu. Belum kelihatan ya? Lagi loading, Bu. Lagi loading, Bu. Bu. Sudah mulai, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Sudah Bu, Bu kelihatan. Budan siap ya. Mohon maaf. Sudah, Bu. Siap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Nggak dengar, Bu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Coba Hari dipimpin doanya. Halo, Hari. Halo. Ya, Dipimpin doa ya, Nak. ya Bu. Oke, semuanya untuk sebelum melakukan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Mari berdoa, mulai. Selesai. Ya, oke. Hari ini semua. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini menyelidiki kandungan boraks pada makanan dengan teliti dan cermat. Anak-anak masih semangat belajar kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, Bu. Walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat ya, Nak. Jaga kesehatan, hindari kerumunan, dan selalu cuci tangan pakai sabun. Oke, hari ini kita akan belajar tentang zat aditif makanan. Jadi kemarin sudah Ibu bahas ya tentang zat aditif. Apa aja sih zat aditif itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa aja zat aditif? Ada pewarna, Bu, ada pemanis, ada pengawet. Iya, betul. Ada pemanis, penyedap, pengawet, ya. Betul. Sekarang selanjutnya coba perhatikan video ini ya.
Ibu akan memutar video ini. Bentar ya nak, Ibu bukakan videonya. Apakah sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Ibu coba lagi. Ini hyperlink ya, Bu? Gimana? Hyperlink ini, Bu. Masih belum tampil? Belum, Bu. Ibu buka videonya aja, Bu. Gimana, Bu? Ini udah saya buka videonya, Bu. Sudah terlihat? Belum ada, Bu. Halo, Ibu berhenti dulu Bu, presentasi yang Word-nya, terus buka lagi yang video. Presentasi Gimana, lagi, Pak? terus buka yang Ibu berhenti dulu presentasi yang ini apa, yang Microsoft Word-nya, Microsoft PowerPoint-nya. Terus nanti Ibu presentasikan lagi, Ibu masukkan lagi videonya gitu. Bentar ya. Sudah terlihat, Nak? Belum, Bu. Belum, Bu. Ada, Bu. Kalau enggak, nanti Ibu bagikan saja ya, Nak ya. Ibu bagikan Ya, lewat Bu. WA. Video itu berisi tentang makanan yang mengandung borak. Nah, di situ ada gambar bakso, kemudian tahu putih, kemudian kerupuk, dan sosis. Nah, kemudian hari ini kita akan menganalisis makanan yang pernah kita makan. Sebelumnya Ibu tanya, kalian pernah makan bakso? Sering, Bu. Pernah makan Sering, Bu. sosis? Sering, Bu. Pernah makan tahu? Pernah makan Bu. Iya. Jadi oke, sekarang setelah melihat video tadi, video nanti kalau kalian dilihat di WA ya, Nak ya, itu makanan yang mengandung borak. Nah, sekarang kemarin sudah Ibu tugaskan kalian menyiapkan alat dan bahan ya. Alat dan bahannya kan kemarin sudah Ibu sebutkan. Halo?
Iya, Bu. Halo anak-anak, iya kalian menyiapkan ekstrak kunyit, kemudian tahu putih, bakso, sosis, kemudian kerupuk. Sudah kalian siapkan kan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Apa yang kalian pikirkan kalau video tadi memutar tentang boraks dikaitkan dengan bahan-bahan yang Ibu sebutkan tadi? Pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Saya, Bu. Bu, saya, Bu. Ya, Neri dulu ya, Neri. Ya, Neri. Kira-kira, Bu, apa ya cairan? Bu, Iya, apa Neri? kira-kira apa ya cairan yang diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan borak pada makanan tersebut? Good, pertanyaan yang bagus. Jadi apa sih cairan yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan boraks? Ya, selanjutnya siapa nih? Saya, Bu. Ya, Tanjung. Saya, Bu. Ya, Tanjung. Apa pertanyaannya, Tanjung? Halo. Ya, Bu. Ya, apa pertanyaannya? Untuk membuktikan makanan itu mengandung boraks atau tidak, Bu? Pakai apa ya, Bu? Oh iya, jadi pertanyaannya bagaimana cara mengetahui apakah makanan tersebut mengandung boraks atau tidak ya, Nak ya? Kemudian Ya, ada lagi Bu. pertanyaan yang muncul di benak kalian? Coba Ayu. Ayu. Halo Ayu. Putus-putus ya suaranya ya? Bu, saya, Bu. Oh iya, Ayu. Apa pertanyaannya, Yuk? Bagaimana mengidentifikasi makanan yang mengandung borak itu, Bu? Oh iya, good. Pertanyaan yang bagus juga. Bagaimana cara mengidentifikasi makanan yang mengandung borak? Untuk yang lain mungkin kira-kira sama ya pertanyaannya. Nah, sekarang tahap selanjutnya, kalian buat dugaan sementara. Memprediksi nih, bagaimana ketika sampel makanan tersebut ditambah dengan air kunyit. Kemarin Ibu sudah bagikan LKPD, sudah bagikan kelompok, kalian bekerja secara kelompok, dan buat hipotesis. Hipotesisnya kira-kira begini, makanan yang mengandung boraks, titik-titik, jika ditambah dengan air kunyit, gitu ya dugaannya ya. Kira-kira akan apa nih? Kalau ditambah air kunyit, makanan yang mengandung boraks itu akan bagaimana? Halo? Halo? Belum dicoba, Bu. Iya, Bu. Di ini aja dibuat dugaan sementara aja, kira-kira kan ini pakai air kunyit, warnanya tetap atau berubah? Kayaknya Warnanya berubah, Bu. Seperti kunyit, Bu. Berubah. Jadi ditulis ya dugaan kalian di LKPD-nya sudah ada, itu kolom hipotesis. Jadi makanan yang mengandung boraks titik-titik jika ditambah air kunyit, itu dugaannya ya. Sudah ditulis? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang kalau kita sudah buat hipotesis, ada alat dan bahan, ada itu, kemudian apa sih selanjutnya yang akan kita lakukan? Kira-kira ngapain kita? Membuktikan, Bu. Ya, membuktikan dengan cara praktikum. Ya, percobaan, Bu. Ya, jadi kalian praktik, kemudian nanti divideokan hasil praktikumnya, nanti dikirim via WA ya, Nak ya. Sekarang kalian Iya, Bu. kasih waktu. Nanti dikirim ke WA. Silahkan kalian melakukan percobaan, ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Oke, sudah selesai praktikumnya? Sudah selesai semua? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Belum. Oke, Bu tunggu, jangan lama-lama ya, Nak ya. Iya, Bu. Susah, Bu.
Gimana? Susah. Susahnya gimana, Nak? Ibu bantu dari sini. Diikuti langkah kerjanya ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke, Oh, sudah punya saya nggak berubah ya, Bu? Apa karena kunyitnya yang sedikit ya, Bu ya? kan di situ sudah ada di panduannya ditetesi 2 tetes air kunyit. Mungkin kurang air kunyitnya? Sudah 2 tetes? Mungkin, Bu. Atau mungkin tetes kunyit yang itu, Bu, yang bukan yang apa yang gede itu, Bu, yang empungnya, Bu. Apa, Bu ya? Atau semua kunyit bisa, Bu? Bisa, semua kunyit bisa. Ekstra kunyit kali ya, Bu? Iya, ekstra kunyitnya. Kan kemarin sudah dibilang kalau suruh buat ekstra kunyit. Jadi hari ini kan tinggal diteteskan ke sampel makanan itu. Jadi diingat-ingat, kalau dia mengalami perubahan warna, berarti dia mengandung boraks. Kalau tidak mengalami perubahan warna, tetap kuning, berarti dia negatif, tidak mengandung boraks. Silakan diisi di LKPD-nya, ada tabel pengamatannya. Oke, sudah selesai semua ya? Selesai, Bu. Oke. Siapa yang akan mengkomunikasikan hasil percobaannya hari ini? Saya, Bu. Oke, Tanjung, silahkan. Hasil pengamatannya, Bu. Yang mie itu positif, Bu. Berubah warnanya jadi positif mengandung borak. Berubahnya warnanya jadi apa, Nak? Berubah. Warnanya berubah jadi apa? Berubah menjadi warna apa, Nak? Merah atau apa? Agak-agak kecoklatan, Bu. Iya, merah kecoklatan. Oke, selanjutnya sampel yang selanjutnya. Boraks warnanya tetap kuning, Bu. Jadi tidak mengandung borak. Bakso. Iya, bakso, Bu. Salah, Bu. Kemudian sosis. Sosis itu berubah warna menjadi kemerahan, Bu. Jadi mengandung boraks. Oke. Kemudian tahu berubah warna menjadi kecoklatan. Jadi dia mengandung boraks. Ya. Kemudian kerupuk berubah warna menjadi kecoklatan. Jadi kerupuk juga mengandung boraks. Iya. Jadi dari hasil percobaannya tadi yang mengandung boraks apa aja? Mie, sosis, tahu, dan kerupuk, Bu. Ya, good. Terus yang tidak mengandung? Bakso, Bu. Iya, bakso tidak mengandung boraks ya. Nah, selanjutnya kita menyimpulkan hasil percobaan ini dari sampel 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, dari mie, bakso, kemudian ada sosis, tahu, dan kerupuk. Nah, dari situ tadi sudah teman kalian bacakan kalau mie itu positif mengandung boraks, ditandai dengan perubahan warna menjadi merah kecoklatan. Kemudian bakso yang kalian teliti itu ternyata negatif, tidak mengandung boraks. Keterangannya itu tidak terjadi perubahan warna, tetap kuning. Kemudian sosis itu positif mengandung boraks karena mengalami perubahan warna dari kuning menjadi merah kecoklatan. Tahu juga sama positif, kemudian kerupuk juga positif. Jadi kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Halo? Halo? Saya, Bu. Ya, Neri. Berarti cairan yang kita pakai untuk mengetahui ada tidaknya borak, kita bisa pakai ekstrak kunyit ya, Bu? Oh ya, good. Ada yang lain bisa menyimpulkan? Yang lain? Kelompok lain ada yang bisa menyimpulkan? Halo? Kelompok yang lain kemana nih? Tidur kali deh, Bu. Coba. Ada, Bu. 4 menit lagi ya, Bu. Iya. Ada,
Ya Bu, kesimpulannya sama Bu. Kita bisa mengidentifikasi makanan yang ada di sekitar kita itu Bu dengan menggunakan ekstrak kunyit Bu untuk mengetahui apakah makanan itu ada borak atau tidaknya Bu. Jadi kita bisa lebih berhati-hati lagi Bu untuk memilih makanan. Oke, good. Jadi benar ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, dapat disimpulkan untuk menyelidiki kandungan boraks dengan sampel makanan itu dilakukan dengan menambah larutan kunyit yang ditandai perubahan warna merah kecoklatan. Nah, kalian bisa juga melakukan percobaan ini ya untuk bahan makanan yang lain. Misalnya kalian beli jajan nih, jadi harus lebih hati-hati lagi. Pengen dicoba, ini ada kandungan boraks atau tidak. Ya caranya itu tadi ya. Sampelnya kita haluskan, kemudian diteteksi air. Kalau dia berubah warna, artinya makanan itu mengandung boraks. Jadi kalian bisa lebih hati-hati lagi dalam memilih makanan, mana makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Enggak Bu. Tidak ada Bu. Oke. Ya paham semuanya. Selanjutnya, kalian mencari artikel tentang rokok ya, Nak ya? Untuk dibawa untuk pertemuan selanjutnya. Iya Bu. Iya, siap. Oke, sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna sudah menampilkan berteachingnya. Kemudian untuk yang pertama untuk menanggapi adalah observer. Dipersilakan Bu Pudan untuk menanggapi terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Ratna, saya ingin menambahkan sedikit saja. Jadi kalau yang di kegiatan pendahuluannya sudah kelihatan, di situ sudah ada interaksi ya Bu ya dari Ibu, dari muka. Terus untuk di kegiatan inti juga sudah muncul dari stimulusnya. Sudah nampak Ibu sudah mengirimkan video. Terus untuk penutupnya Bu. Nah di penutupnya mungkin sedikit saya koreksi. Ya. Ibu tadi tidak memberikan A+ Bu ya, penghargaan untuk siswa yang tampil. Oh iya Bu. Iya, mungkin hanya itu Bu masukannya Bu. Oke, Kalau yang lainnya Bu. sudah bagus dari kegiatan pendahuluan, di intinya juga sudah peserta didik atau siswanya tadi sudah aktif, sudah ada yang menanya, mengamati dan mengomunikasikan dari presentasinya juga. Mungkin itu saja Bu. Iya, terima kasih Bu Trana. Sama-sama. Terima kasih Bu Pudan atas masukannya itu buat Bu Ratna. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain silakan menanggapi terlebih dahulu. Ada Bapak Ibu? Bapak Ibu peserta, halo? Ada yang mau menanggapi? Halo? Kalau dari Bapak Ibu peserta tidak ada yang menanggapi, silakan Bapak Bu Neri mungkin. Enggak Bu, Silakan udah Bu Bu. Neri. Udah Bu. Oh sudah. Bapak Ibu Guru Pamong, monggo dipersilakan untuk menanggapi tampilan dari Bu Ratna. Bu Christine, Pak Him, terima Pak Edi. Oh ya, monggo Bu Christine. Bu Yuti.
Pembelajarannya menarik. Sebelumnya sudah pertemuan pertama itu sudah disampaikan tentang aditif atau menarik untuk pertemuan kedua ini. Anak-anak menarik. Biasanya kalau begitu sangat menarik belajar karena rasa ingin tahunya besar. Untuk semuanya berjalan bagus dari pendahuluan sampai terakhir. Hanya masukan Bu untuk Bu Ratna kedalaman materi. Mungkin kalau seperti ini perlu juga ada edukasi ke anak-anak. Ya, Bu. Makanan mana yang mengandung borak. Kemudian ditampilkan penguatan materi. Ibu suaranya putus-putus. Jadi, halo? Ya, ya. Halo? Ya, jelas Bu, tadi putus-putus. Ya, terima kasih. Ibu bisa menambahkan pada waktu penguatan materi, itu contoh gejala apa yang ditimbulkan ketika borak itu masuk ke dalam saluran pencernaan atau masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian ciri makanan yang mengandung borak, sehingga kalau kita mengedukasi di pembelajaran kita, insya Allah anak-anak akan tahu ciri-ciri makanan yang mengandung borak. Contohnya bakso, biasanya kalau kita lempar baksonya terasa kenyal, atau disentuh dengan sendok aja bakso terasa kenyal. Itu ciri yang umum ketika makanan mengandung borak. Contoh yang tadi kalau makanan maaf Ibu, di LKPD-nya ada, cuma tadi itu nggak ketampil karena mau nayangin video malah nggak muter, malah semuanya bubar. Sebenarnya di LKPD. Oh, di videonya, ya. Karena di bahan belajar yang kalau saya baca bahan belajar yang Ibu upload di LMS itu belum muncul edukasi untuk ini makanan yang mengandung borak, tanda-tandanya seperti apa, kemudian efek. Ya Bu, tapi udah saya revisi kok Bu yang mau saya tampilkan hari ini, tapi malah bubar. Ya. Ya Bu, terima kasih. Kalau tadi di video memang kan kami tidak bisa mengamati. Ya. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Christine. Terima kasih Bu Christine atas masukannya. Mungkin Bapak Ibu Guru Pamong yang lain, Bu Yun, halo Bu Yun, Pak Edi, Pak Him. Ya, Bu Yuni. Monggo disilakan kalau. Monggo Bu Yun. Terima kasih. Silakan. Ya. Untuk refleksinya mungkin misalnya menanyakan ke siswa keuntungan apa yang didapat dalam pembelajaran hari ini gitu. Jadi anak-anak lebih semangat lagi. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kayaknya tadi sudah ya. Rokok tadi ya. Sudah Bu. Sudah itu aja Ya. Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Yun. Mungkin masih ada lagi Pak Edi, Pak Him. Halo Pak Him, Pak Edi. Kalau tidak ada, saya ingin menambahkan ya Bu, saya ingin memberikan masukan sedikit untuk Bu Ratna. Tadi kalau nggak salah Ibu di tengah-tengah anak-anak praktek atau sebelum praktek Ibu menanyakan apa yang harus kamu lakukan Nak, begitu. Ini mungkin Ibu akan anak-anak jadi bingung. Nah, oleh karena itu setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, sebaiknya Ibu menyampaikan aktivitas pembelajaran hari ini itu apa sih? Urut-urutannya apa sih? Nah, jadi misalkan setelah anak-anak aktivitas yang harus dilakukan anak maksud saya Bu. Jadi setelah ini Ibu menyampaikan, misalkan nanti kalian akan mengerjakan LKPD, kemudian presentasi, kemudian sampai penilaiannya, evaluasinya, mungkin begitu Bu. Jadi anak-anak nanti punya gambaran apa sih yang harus saya lakukan selama pembelajaran hari ini. Dan
kan seperti itu. Dari awal mungkin menyimak penjelasan dari Ibu dulu, menyimak video, kemudian mengerjakan LKPD, setelah mengerjakan LKPD, presentasi, kemudian ada evaluasi sampai seperti itu. Jadi anak-anak enggak bingung di tengah-tengah tadi sepertinya Ibu menanyakan apa yang harus kamu lakukan. Nah, anak-anak nggak pada menjawab karena mungkin nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau di awal sudah disampaikan aktivitasmu ini loh nanti selama pembelajaran hari ini, sehingga anak-anak nggak punya arah untuk melakukan aktivitas itu. Saya kira itu Bu yang masukan dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain masih mau menambahkan? Terima kasih banyak Bu masukannya. Oh ya, sama-sama. Masih ada Bapak Ibu? Ini saya kira karena waktunya juga sudah habis untuk tampilan yang kedua. Kalau memang tidak ada masukan atau komentar yang lain, bisa kita akhiri Bu Ratna ya. Kita lanjut untuk peserta berikutnya, yaitu dari kelompok 3, yaitu Pak Cahyadi dengan observer Ibu Eva. Pak Cahyadi siap ya? Halo Pak Cahyadi? Ya Bu. Oh, ya. Bu Eva sudah siap? Siap Bu, Insya Allah. Bu Eva, iya kalau Pak Cahyadi. Iya Bu, halo. Bu Eva? Ya. Siap, Halo Bu Eva? Iya Bu. Oh ya, oke, berarti dua-duanya sudah siap. Bisa kita mulai. Nanti Pak Cahyadi berakhir pada 8.50 atau 8.55. Iya Bu, baik Bu. Oke, dipersilakan Pak Cahyadi. Iya Bu. Iya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Apa kabar ya? Alhamdulillah baik semuanya. Syukur. Alhamdulillah Pak sehat. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Tolong dipimpin Eva untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Yang tidak hadir semua ini ya. Hadir Pak. Syukur kalau hadir semuanya. Nah, untuk kita telah melakukan belajar pada minggu kemarin. Ya, syukur. Hadir, alhamdulillah, syukur. Nah, sebelum ke pelajaran inti, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang listrik statis. Ya, konsep listrik statis. Nah, di mana kita telah melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan menggunakan benda-benda di sekitar kita, yaitu dengan menggunakan sisir dan mistar atau. Nah, kemudian setelah itu didekatkan dengan potongan kertas kecil-kecil. Apa yang terjadi? Nah, itu kertas kecil, potongan kertas kecil tersebut tertarik tuh ya pada sisir dan penggarisnya. Nah, itu tentang konsep listrik statis ya, di mana kertas kecil tersebut sehingga akan tertarik pada penggaris atau juga sisir. Kita belajar tentang gaya Coulomb. Apakah ada yang tahu tentang gaya Coulomb, Nana, atau hukum Coulomb? Halo. Ya Pak. Oh, halo. Belum tahu Pak. Ya halo Pak, belum tahu. Oh iya. Iya Pak, belum tahu. Ada Pak. Nah, hukum Coulomb itu pertama kali dicetuskan oleh Coulomb sendiri itu ya. Kalau Coulomb itu nama orang. Jadi yang menyelidiki tentang
gaya kolom, seperti itu. Nah, untuk tujuan pelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menyimpulkan gaya melalui percobaan, kemudian dapat menyimpulkan interaksi antara muatan listrik terhadap jarak dengan percobaan juga yang, dan tiga adalah menyajikan hasil dari tayangan video praktek pembelajaran dengan laporannya berupa laporan sederhana, ya seperti itu. Kemudian model yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu dengan menggunakan discovery learning, yang pada intinya adalah menyimpulkan tuh ya. Nah, ini Bapak akan menampilkan presentasi video-video pembelajaran dan modul. Dibuka sekilas dan Bapak ini akan menampilkan presentasinya. Gimana, sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Halo? Belum, Pak. Gimana? Pak, Sudah belum kelihatan? ada, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Ya. Belum, Pak. Jadi tadi yang modul sama video pembelajaran itu pada intinya nanti ke gaya kolom ini sambil menunggu tayangan bahwasannya ya pada intinya itu ya, pada intinya ini muatan listrik itu antara elektron, proton sama neutronnya. Itu. Jadi apabila sama muatan, misalnya positif sama positif, itu akan tolak menolak. Dan apabila ada muatan yang berbeda, misalnya negatif sama positif, itu akan tarik menarik seperti itu. Nah, ini masih ada gangguan teknis, belum ini PDT-nya. Jadi komite pertama kali menyelidiknya dengan menggunakan puntir itu ya. Nah, pada kali ini kita belajar tidak menggunakan racun dengan menggunakan balon. 2 balon yang ditiup. Kemudian setelah itu digosokkan. Kemudian dengan perlakuan jarak jauh dan yang jarak dekat. Itu. Ini PTT-nya udah kelihatan nggak ya? Tidak kelihatan. Nah, nanti sudah itu di LKP itu ada tata caranya bagaimana untuk menyelidiki tentang gaya kolom itu nanti diisi dan bisa melihat di video praktek pembelajaran, dan kalian juga bisa melakukan percobaan sederhana seperti itu.
oh ini tidak bisa ditekan PTT-nya. Ya, jadi itu ya. Jadi percobaannya pada kali ini yaitu tentang gaya kolom dengan percobaan sederhana dengan menggunakan 2 balon. Iya, Bu. Iya, belum. Ada gangguan teknis. Jadi di PTT itu nanti ada 2 balon, kemudian digesekkan dengan menggunakan kain wol. Kemudian setelah itu di dekat dan jarak yang jauh. Apa yang terjadi atau lambat dan atau juga yang itu nanti diisi di LKPD. Ini masih ada gangguan teknis, disarankan untuk melihat belum pelajaran gitu. Oke, dikasih 10 menit ini untuk mengerjakan video praktek pembelajaran. Halo, sudah ya dikerjakan ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, Bu. Aku hilang, Pak. Ini emang diam ya? Nah, itu adanya keluar mungkin. Hilang sinyal mungkin. Kayaknya Pak. hilang Saya di- ya. Emang ya? Guru kita. Pak Cahyadi udah keluar, bilang sinyal kayaknya, Bu. Halo Iya, Pak ya, Cahyadi. Halo Pak Cahyadi. Keluar, Bu. Oh hilang ya Pak. Keluar ya Gangguan sinyal, Bu, Sinyal katanya, Bu. mungkin, Bu. Gangguan Nggak sinyal, bawa Bang, ya. sinyal. Kayaknya sinyalnya hilang, Bu. Sinyal kayaknya untuk hilang. Kayak sama seperti saya kemarin, Bu, kayak. Iya. Tahu putus Bu ya. Iya, Bu, putus, Bu. Iya, Bu, putus, Bu. Iya, kayak kemarin itu. Kayak Kalau kemarin seperti ini, Bu, sore. kalau sinyal nggak, kalau seperti ini, kalau sinyal nggak kuat, kita nggak bisa ini ya, Bu, ya, nggak bisa fokus jadinya, Bu. Kayaknya kita ini bermain kejar-kejaran dengan sinyal, Bu. Iya, nggak stabil. Iya, seperti kemarin sore. Sinyalnya hilang-hilang terus. Bu. Iya Bu. Terus gimana ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari pantauan host sepertinya memang keluar, mungkin ada gangguan jaringan, sehingga Pak Surya seperti nggak bisa melanjutkan karena sinyalnya mungkin ada. Tidak ada kendala sepertinya, soalnya langsung hilang. Jadi saya cek di pantauan di sini sudah tidak ada namanya. Oke. Mungkin itu informasinya, terima kasih. Maaf Pak, saya nggak dengar suara Bapak. Halo. Halo. Assalamualaikum. Kan rame di sini.
mekanismenya sepertinya keluar Bu, tidak ada itu di saya pantau dari host dari sini juga mungkin sinyal. Itu kita tunggu aja mungkin beberapa menit, siapa tahu nanti muncul lagi. Makasih. Oh iya Pak, berarti kita tunggu beberapa menit dulu. Kalau nanti memang nggak masuk, mungkin kita lanjut untuk peserta berikutnya ya Pak. Sinyalnya hilang. Iya Bu. Kalau masih ada waktu silakan dilanjutkan. Oke, makasih. Oh iya, makasih Pak. Bu Yuni. Iya Bu. Boleh tanya Bu? Oh iya, silakan. Ini gini Bu, nanti kan kita mau ujian kompre nih Bu. Kan nggak ada siswa Bu. Kita kan dituntut untuk supaya siswa aktif. Jadi bagaimana teknisnya Bu agar kita lebih nggak kelihatan diam aja tuh Bu sama ibu dosennya Bu? Oh nanti kalau kompre nggak ada siswanya ya Bu? Kalau dia lihat-lihat dari yang udah kompre Bu, itu cuma kita sama 2 dosen penguji Bu. Oh begitu. Ya ini aja Bu, apa ya seolah-olah Ibu ada siswanya begitu. Jadi kan pakai daring ya. Iya, Bu. Daring ya, seolah-olah seandainya Ibu menyampaikan Assalamualaikum, selamat pagi ya. Seolah-olah ditunggu anak menjawab begitu, dan Ibu lanjut aja kalau mau menampilkan, misalkan mau menampilkan PPT tentang KD dan tujuan, ya tampilkan aja ini anak-anak yang tujuan yang kita ke tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, misalkan seperti itu aja ya nak. Cuman ya seolah-olah nanti ada siswanya yang interaksi antara siswa begitu, tapi memang anak-anak mungkin nggak menjawab atau nggak ini, tapi seolah-olah ada ininya. Nah, tapi yang saya belum tahu persis nanti ketika presentasi Bu ya, presentasi kan harus anak, apa ini diwakili oleh gurunya atau gimana ya? Coba ditanyakan aja ke dosen pembimbing ya Bu. Kalau seperti ini saya teknisnya belum begitu paham untuk komprenya. Yang jelas ketika Ibu nanti mau per-teaching, kompre per-teaching ya seperti ini pakai mungkin Google Meet tapi nggak ada pesertanya hanya dosen itu. Kemudian seolah-olah Ibu ada muridnya saja, enggak apa-apa. Itu menurut saya loh Bu, ini perkiraan saya karena lebih jelasnya Ibu tanya ke dosen pembimbing ya, saya kira nanti akan lebih tepat. Begitu Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ada Bapak Ibu yang guru pamong yang mau menambahkan atau Bapak Ibu yang lain mungkin sudah tahu konsepnya bagaimana, disilakan. Kedengaran suaranya? Kedengaran? Halo? Halo, suaranya kecil Pak, nggak begitu dengar. Enggak ini ya. Halo? Sekarang gimana? Halo? Volumenya kecil banget Pak, nggak begitu dengar. Aduh, lanjut aja. Kecil kali suaranya Pak, nggak kedengaran. Nggak kedengeran Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Yuni. Iya Pak. Sinyal saya tadi hilang Bu. Oh iya, ini sudah bisa masuk lagi. Oh ya alhamdulillah. Oh Iya. silakan dilanjutkan Pak. Iya Bu, ya. Baik Bu, maaf Bu ya. Bapak Ibu maaf. Ya ini tidak menampilkan gambar aja Bu ya. Pada ini nge-lag Bu sinyalnya. Dilanjut Bu ya. Halo Bu. Silakan Pak dilanjut. Ya. Ya tadi maaf ya Nana, tadi sinyal Bapak ini tidak terkoneksi lagi. Mari kita dilanjut. Ini tentang pada intinya yaitu tentang muatan listrik yaitu elektron dan proton. Jadi apabila muatannya sama itu
itu akan tolak menolak, dan muatannya berbeda adalah tarik menarik. Nah, di dalam tolak menolak dan tarik menarik tersebut itu akan menimbulkan satu gaya yang disebut dengan gaya kolom. Nah, di LKPD tersebut itu ada percobaan tentang gaya kolom. Bagaimana balon setelah diusap atau digesekkan dengan menggunakan kain wol, kemudian setelah itu dikasih perlakuan antara jarak dekat dan jarak jauh. Nah, seperti itu. Ya, anak-anak ya. Ya, silahkan dicoba. Ini Bapak tunggu 10 menit untuk melaksanakan percobaan tersebut. Halo? Ya, Pak. Ya. Ada yang sudah? Bagaimana? Setelah balon digosokkan dengan kain wol, apakah interaksinya yang jarak jauh, apakah interaksinya kira-kira interaksinya apakah ada yang sangat atau apakah kuat gitu, seperti itu. Bagaimana anak-anak setelah melakukan percobaan, interaksinya bagaimana? Balon yang diusap dengan menggunakan kain wol pada jarak yang sangat berjauhan, yang agak jauh, itu interaksinya apakah kuat, apakah lemah? Ada yang bisa jawab? Kalau jauh Pak, interaksinya lemah. Ya, terima kasih, Asrat. Ya, betul sekali itu ya. Ya, kalau jauhan itu interaksinya sangat lemah sekali karena terpaut jarak gitu ya. Kalau yang dekat, kedua balonnya bagaimana interaksinya? Ada yang bisa menjawab? Ya, jadi interaksinya ya Pak. Kalau dekat, interaksinya itu kuat Pak. Ya, terima kasih. Betul sekali jawabannya. Jadi itu tuh ya. Jadi interaksi antara balon yang jaraknya dekat itu sangat kuat. Nah, kemudian setelah itu kita itu ya menyimpulkan tentang gaya kolom. Bahwasanya gaya kolom itu dipengaruhi oleh kedua muatan, yaitu Q1 dan Q2, yaitu pada percobaan tersebut dianalogikan adalah balon 1 dan balon 2. Kemudian dibagi dengan jarak kedua balon tersebut. Jadi jaraknya jarak kuadrat itu ya. Jadi secara matematis gaya kolom itu dirumuskan F sama dengan K. K-nya itu adalah konstanta dikali Q1 dikali Q2 dibagi jarak kuadrat. Seperti itu. Nah ya, apakah ada pertanyaan tentang pelajaran kali ini? Mungkin masih itu ya, agak-agak asing karena tentang gaya kolom itu. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, maka nanti LKPD-nya diisi dan dicermati, kemudian setelah itu untuk menambah untuk latihan soalnya ada di Google Classroom. Nanti kalian boleh mengerjakan di Google Classroom yang telah Bapak kasih di sana di Google Classroom. Tolong dikerjakan ya semuanya. Halo? Ya, masih adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, ya. Mungkin ini agak kurang jelas ya, kalau lebih jelasnya nanti bisa bertanya langsung di chat WA atau juga membaca modul atau juga bisa menonton video pembelajarannya. Seperti itu. Ya, kalau tidak ada, nanti untuk pertemuan yang selanjutnya adalah tentang kelistrikan pada sel saraf dan hewan-hewan penghasil listrik. Nah, nanti seperti apa mekanisme kelistrikan pada sel saraf, kemudian hewan-hewan apa aja yang dapat menghasilkan listrik. Itu. Kalau tidak ada, Bapak cukupkan.
Sampai berjumpa lagi minggu depan pada pelajaran yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyadi. Iya, Bu. Silakan observer untuk memberi masukan ataupun komen. Bu Eva, monggo disilahkan. Iya, selamat pagi. Iya, Bu Eva, selamat pagi. Iya, maaf ya Pak Cahyadi, saya bukan Iya, Bu. menggurui. Saya bukan menggurui. Maaf, Bu, kurang keras, Bu, suaranya, Bu. Oh gitu, padahal saya udah keras banget ini loh Pak. Iya, Bu, iya. Maaf ya Pak Cahyadi, saya di sini Iya, Bu. bukan menggurui ya Pak ya. Iya, Bu, silahkan aja, Bu. Iya, kalau saya perhatikan dari pendahuluan, kegiatan Bapak sudah baik karena sudah mereview pembelajaran minggu yang lalu mengenai listrik statis dan hukum kolom ya Pak ya, sudah ada review di pendahuluan. Iya, Bu. Kemudian di tujuan pembelajaran juga sudah jelas ya. Iya, Bu. Kalau saya melihat tujuan pembelajaran dengan aktivitas yang dilakukan itu sudah terkoneksi. Iya, Bu. Iya, kemudian untuk model yang digunakan juga discovery learning itu menemukan ya Pak ya. Iya, Bu. Ya, jadi untuk Iya, Bu. yang saya mau Iya, Bu. saya mau simpulkan yang Iya. bagian Bapak ketika menyimpulkan, koreksi Iya, Bu. ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, pada bagian menyimpulkan, Bapak itu menyimpulkan sendiri, belum bertanya Oh, iya, Bu. dulu, belum bertanya dulu pada siswa. Iya, Bu. Alangkah baiknya kalau Bapak tanya dulu kira-kira apa yang dapat disimpulkan. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Kalau menurut saya sudah seperti itu, Pak. Sudah baik. Kemudian satu lagi, Pak, maaf ya, Pak. Iya, Bu. Silakan aja, Bu. Iya, kalau saya melihat di bagian penutup belum ada refleksi kepada siswa. Seperti tadi kata Oh, iya, Bu. Bu Yuni, bagaimana dengan materi, apakah siswa itu senang dengan materi yang kita berikan? Itu, Pak. Iya, Bu. Terima kasih. Maaf ya, Pak. Iya, Bu. Nggak Pak. apa-apa. Iya, Saya nggak juga apa-apa. masih Terima kasih. Iya, saya juga masih belajar loh, Pak. Iya, Bu. Terima kasih banget. Iya. Saya rasa demikian, Bu Yuni. Terima kasih Bu Eva atas komentarnya terhadap Pak Cahyadi. Mungkin bisa untuk memperbaiki hal-hal yang kurang untuk Pak Cahyadi. Selanjutnya Bapak Ibu yang lain mungkin saya persilahkan terlebih dahulu untuk menanggapi atau memberi komentar terhadap Pak Cahyadi. Ada Bapak Ibu? Dipersilakan untuk menanggapi Pak Cahyadi terlebih dahulu sebelum lanjut ke tampilan berikutnya kalau memang masih ada waktu. Dari Bapak Ibu Guru Pamong, silakan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Rudi, monggo Pak Rudi. Mohon maaf, ini gangguan teknis. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran Pak. Jadi saya double pakai HP lah. Pak Cahyadi, selamat ya. Berikan aplaus Bapak Ibu untuk Pak Cahyadi. Saya bisa bayangkan bagaimana kondisi Pak Cahyadi. Pertama, media tidak tampil itu saja sudah buat grogi ya Pak ya. Kemudian hilang ya. Saya cari tadi Pak Cahyadi karena saya host, saya cari kolong meja nggak ada juga. Iya Pak. Makanya saya omongkan Pak Cahyadi hilang gitu. Iya. Itu nggak dilaporkan ke polisi ya Pak. Iya.
Bapak Ibu, mohon maaf, ini antisipasi saja. Artinya ketika nanti Bapak Ibu ujian kompre, itu tidak ada alasan, misalnya ketika ujian hilang sinyal, waduh, nggak bisa. Makanya perlu diantisipasi. Apa antisipasinya? Kalau memang saat itu misalnya jaringan susah, maka Bapak Ibu cari tempat yang jaringannya aman. Karena nanti saat ujian kan tidak ada alasan. Mohon maaf Bu, jaringannya hilang, nggak bisa. Ini kan latihan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah ada pengalaman, oh iya begini ya, bisa saja. Ketika ngajar hilang seperti tadi, ya tidak bisa izin dulu kan, namanya sinyal hilang, mau gimana? Itu Pak. Jadi tolong dipersiapkan masalah teknis ini sangat penting. Kemudian ketika misalnya Bapak tidak bisa menampilkan PPT-nya, itu jangan kelihatan seperti grogi, cuek aja misalnya kan, ya anggap ada antisipasi yang kira-kira kalau ada gangguan teknis apa yang dilakukan, seperti itu. Jadi untuk karena kita kan tidak tahu kondisi realnya nanti. Ya. Kemudian untuk penampilan sebetulnya sudah, hanya memang mungkin Pak Cahyadi tadi blank, saya yakin blank karena Pak. Enggak, itu mungkin apa yang dilakukan bingung ya. Tapi ya itulah ini kondisinya Bapak Ibu. Tapi secara umum sudah bagus sebetulnya. Ya, hanya mungkin seharusnya Pak Cahyadi latih dulu ya. Tolong dilatih lagi. Iya Pak. Saya lihat tadi malam dan saya dengar teman-teman banyak yang latihan dengan kawannya pakai Google Meet. Ya. Kemudian ini tampilan-tampilan seperti saya pikir seperti itu. Ya. Okay. Kemudian untuk Bu Neri tadi, Bu Neri, saya suka tidak tahu persis, tapi sepertinya memang kalau ujian kompre Ibu sendirian, tidak ada siswanya. Kalau ada siswa nanti malah mengganggu. Nah, triknya kalau tidak salah dulu ketika kita kuliah kan diajari kalau ngajar itu belajar ngajar di depan kaca, seolah-olah ada siswa. Sehingga ketika kita misalnya menyampaikan Assalamualaikum, kita kasih jeda untuk seolah-olah siswa memberikan jawaban. Jangan sampai Ibu cerita sendiri saja, nggak jelas nanti. Ya, jadi ada ada tahapan-tahapan sehingga apa yang kita sampaikan juga bisa dipahami. Walaupun sebetulnya siswanya tidak ada, tapi kita buat kondisi seolah-olah siswa itu ada. Jadi seperti itu teknisnya, ya. Sepertinya memang tidak ada ada siswa pada saat kompre. Saya pikir itu Bu Yuniati, mohon maaf sekali lagi saya hanya sepintas saja bisa bantunya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Ini waktu kita sudah jam 9. Apa kita sampai jam berapa? Kita kan 120 menit ya Pak? Iya Bu, jatahnya sudah habis, jadi nanti ini kembali. Sudah habis. Bagi Bapak Ibu peserta yang belum tampil, mungkin bisa tampil di kelompok masing-masing. Sekalian titip pesan aja untuk kelompok 3, rencananya nanti 10.30 ya, kita lanjutkan di kelompoknya masing-masing. LMS-nya katanya sudah disiapkan Bu Pak Nur. Makasih. Iya Pak. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Ya. Saya kira itu saya tidak untuk Pak Cahyadi, saya kira cukup, sudah mulai tampilan pendahuluan, kemudian inti, penutup. Saya kira sudah ada beberapa masukan yang sebenarnya mau saya masukkan sudah disampaikan oleh Bu Eva tadi. Ya, terima kasih, saya Bu. kira itu cukup Pak Cahyadi. Mungkin untuk stimulusnya Pak di ini. Iya Bu. Mungkin karena tidak bisa menampilkan ini tadi ya video atau apa tadi ya Pak, sehingga tidak terlihat stimulusnya yang ini. Terima kasih Pak, saya kira secara keseluruhan sudah bagus, dan kita untuk khusus kelompok 3 kita lanjutkan di pukul 10.30. Halo Bu Yuni. Gimana Pak? Ya Bu. Pak Ahim mau beri masukan? Enggak ada dimasukkan, hanya titip jangan saja untuk kelompok 2. Suaranya nggak jelas Pak Ahim. Halo Pak Ahim, suaranya kurang jelas. Untuk pengumuman saja, untuk kelompok 2 langsung saja Bu. Oh,
Untuk Gitu. kelompok 2 langsung. Ya, gimana Bapak Ibu di kelompok 2? Halo, Bapak Ibu yang di kelompok 2. Iya, Pak. Apa, Pak? Setuju, Pak. Sinyal sore susah, Pak. Ya, langsung aja ya. Setelah Ya, ini Pak. ya. Ya, Oke, Pak. terima kasih Bu Yuni. Monggo yang kelompok 2 langsung setelah ini selesai. Di kelompok masing-masing kan Pak? Di kelompok masing-masing Bu. Iya, di kelompok masing-masing Bu. Jadi yang Mungkin kelompok ada yang belum sampai gitu. Dilanjutkan di kelompok masing-masing. Paham ya Bapak Ibu? Iya Bu, paham. Ya Bu, Paham Bu. Paham ya Bu, makasih. Baiklah, untuk pertemuan kali ini bisa kita akhiri. Saya sebagai guru pamong mohon maaf barangkali ada yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Mudah-mudahan segala masukan dari Bapak Ibu peserta yang lain, Bapak Ibu guru pamong bisa memberikan masukan yang terbaik untuk menuju ujian kompre nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Ya Bu. Iya Bu. Jaga Semangat kesehatan. Bu. Insya Allah Bu. Tetap semangat Bapak Ibu. Ibu. Semangat Bu. Semangat Bu. Jaga kesehatan Bapak Lagi Ibu. bisa Jangan kami lupa. kerjakan Bu. Ya, saya Ya, Bu. bisa kami kerjakan Bu. Kalau nggak bisa ya bertanya Bu. Thank you.